ya. Nah, tema Minggu Kebangkitan ini kita ambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 yang begini bunyinya, karena temanya Minggu Kebangkitan ini adalah the perfect love, kasih yang sempurna, maka saya mengambil dari 1 Yohanes 4 ayat 17 yang bunyinya seperti ini. Dalam hal inilah kasih Elohim sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan menjelaskan arti kata the perfect love. Kenapa memakai kata the, karena itu spesifik menunjukkan kepada satu, bukan general, bukan umum. Seperti kata-kata the man itu orang itu, kalau man itu general. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa sehari-hari, the perfect love ini adalah hanya satu kasih yang sempurna itu, yaitu kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita bisa mengerti kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, ini kasih yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Kita lihat Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 yang berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, terhadap murid-muridnya, Tuhan Yesus mengangkatnya menjadi sahabat, bukan hamba. Dan terhadap kita, orang-orang Gentiles atau orang di luar Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dikatakan yang ayat yang tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk murid-muridnya, untuk sahabat-sahabatnya. Tapi nanti ada ayat lagi yang menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita anak-anaknya ya. Ayo kita lihat Roma ayat 8. Kenapa Tuhan menyebut muridnya sahabatnya, tapi terhadap kita dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Roma 8 ayat 14-17 berkata seperti ini. Semua orang yang dipimpin roh Elohim adalah anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Karena kita punya Bapa yang mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan kita. Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Hidup kita dipimpin oleh roh Elohim. Kalau kita dipimpin oleh roh Elohim, siapa yang berani melawan kita? Kalau roh Elohim itu ada di dalam kita, siapa yang berani kepada kita, yang berani menyerang kita? Apa yang perlu kita takutkan lagi? Kalau roh Elohim itu ada di dalam kita, roh Elohim itu rohnya Bapa sendiri yang mempunyai langit-langit dan bumi, dan kita dijadikan anak-anaknya. Kita boleh memanggil Dia Bapa, ya Aba, ya Bapa.
betapa dahsyatnya itu kalau kita bisa menyadari, mendalami arti firman Tuhan ini, bahwa kita ini diangkat menjadi anak-anaknya. Kalau murid-muridnya menjadi sahabat-sahabatnya, kalau kita anak-anaknya, lebih dalam lagi Bapak Ibu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Kalau kita percaya Yesus, roh Elohim itu diberikan kepada kita, ada di dalam kita. Roh itu yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bersama-sama dengan roh Elohim, roh huruf kecil ini menjadi roh huruf besar, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Iblis yang adalah roh juga mengetahui itu, melihat itu. Dan tugas kita adalah menyadari bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Sehingga kita tidak bisa ditakut-takuti oleh iblis. Dengan suara-suara yang mengiang-iang di telinga kita. Dengan kata-kata yang masuk di pikiran kita. Kata-kata manusia yang negatif yang masuk dalam pikiran kita. Itu tidak akan bisa masuk kalau kita senantiasa mengerti, menyadari bahwa kita, posisi kita adalah anak-anak Elohim. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, dan memang kita adalah anak, maka kita juga ahli waris, adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim. Apa janjinya? Janji Elohim ada di Ulangan 28. Janji-janji yang baik-baik saja. Tidak pernah Tuhan menjanjikan yang buruk bagi anak-anaknya. Kalau kita manusia di dunia, manusia yang tidak sempurna aja bisa memberi yang terbaik buat anak-anaknya, menjanjikan yang janji-janji yang baik buat anak-anaknya. Dan kalau bisa itu mewujudkannya buat anak-anak kita. Apalagi Tuhan di surga, Bapak Ibu. Kita berhak menerima semua janji-janji Elohim yang ya dan amin dan pasti terjadi dalam kehidupan kita anak-anaknya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ada sebuah lagu yang bernyanyi seperti ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Itulah janji Tuhan, diibaratkan seperti fajar yang tidak pernah janjimu seperti wajar yang tidak muncul ya Bapak Ibu. Setiap pagi kita lihat fajar itu mesti muncul tepat pada waktunya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Sekalipun kita menganggap, Tuhan kenapa ini terlambat? Kenapa kok kamu lambat? Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang terlambat Bapak Ibu. Bagi manusia, manusia selalu ingin instan, ingin cepat, ingin terwujud semua janji-janji Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, tenang nak, tidak pernah terlambat. Aku tidak akan pernah terlambat. Tuhan itu janjinya tidak pernah terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Tapi tepat pada waktunya Dia akan memberikan itu. Jadi bagi kita semuanya, jemaat NCC, harus bersabar Bapak Ibu, sabar menunggu janji-janji Tuhan, dan janjinya itu pasti digenapi di dalam hidup kita, dan ya dan amin di dalam hidup anak-anaknya. Kalau sekali lagi kalau saya katakan, kalau manusia yang jahat ini tahu memberi yang terbaik, kalau kita janji kepada anak kita, nanti mama akan belikan HP, kita akan usahakan HP itu ada tepat pada waktunya untuk diberikan kepada anak kita. Demikian Tuhan, janji-janji Tuhan itu adalah baik sekali, sangat baik. Janjinya kalau kita bisa membaca di Ulangan 28 ya, tentang berkat, itulah janji-janji Tuhan. Kita akan menikmati semua berkat-berkat Abraham di dalam Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus, maka janji-janji Tuhan, berkat-berkat berkat janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu juga menjadi milik kita, Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini. Jadi jangan ada lagi yang pernah berkata,
bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Aku adalah hambamu Tuhan. Aku adalah hambamu. Enggak, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita orang-orang di luar Yahudi, kita Gentiles, kaum Gentiles, orang yang di luar Yahudi, kita semua diangkat menjadi anak-anaknya. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau sahabat dengan anak itu hubungannya dekat mana Bapak Ibu? Sahabat itu dekat juga, tapi anak itu lebih dekat Bapak Ibu. Anak itu lebih dekat karena anak itu yang mewarisi semua, ahli waris dari kekayaan bapaknya. Tidak pernah bapaknya itu memberikan warisan itu kepada sahabatnya, enggak ada Bapak Ibu, tapi kepada anaknya. Orang tua selalu memberikan warisan kepada anaknya, bukan kepada sahabatnya. Jadi berbahagialah kita, sadarilah ini, berbahagialah kita yang diangkat menjadi anak-anaknya. Kita ini anak-anak Tuhan, kita bukan hamba. Kalau hamba tidak akan dapat warisan Bapak Ibu. Kalau hamba tidak akan ngerti apa maksud bapaknya, apa maksud orang tua, apa maksud orang tua. Jadi kalau hamba itu tidak akan mengerti apa maksud kita, apa maksud Tuhan. Kalau kita anak, kita ngerti maksud bapaknya, kita mengerti hati bapaknya, dan kita mewarisi semua harta kekayaan dari bapak kita. Nah, kita akan kembali ke topik tentang kasih yang sempurna ini, dan ada sebuah lagu lama yang tadi sudah dinyanyikan oleh Claresta dan Cisa yang memang saya suruh menyanyikannya, yaitu dengan judul Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Jadi kasih yang sempurna ini kita sudah terima dari Tuhan, bukan karena kita baik Bapak Ibu, bukan karena kebaikan kita. Mana ada manusia di bumi yang baik Bapak Ibu. Hanya oleh kebaikan Tuhan saja kita boleh menerima kasih yang sempurna itu. Maka kita dipulihkan, kita dilayakkan untuk kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Terus lanjutnya refnya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Dalam arti Tuhan ini selalu memberi semua yang kita minta, Bapak Ibu. Saat kita mencari, kita pasti mendapat. Saat kita mengetuk, pasti pintu dibukakan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ini seperti firman Tuhan, Bapak Ibu. Nyanyian ini dicuplik dari firman Tuhan, dan semua lagu-lagu yang dicuplik dari firman Tuhan, yang diangkat dari firman Tuhan ini penuh dengan kuasa, Bapak Ibu. Ku ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Ini ada di firman Tuhan. Dan dikatakan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Jadi sadari Bapak Ibu, kita tidak pernah sendiri di dalam hidup ini. Kau selalu ada bagiku, sekalipun kita tidak lihat. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu ada pada kita. Dan Bapak Ibu harus cukup tahu ya, kalau Dia selalu ada bagi kita. Tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sekalipun kita tidak lihat Dia. Kalau Dia selalu ada bersama kita. Itu adalah tandanya. Dia akan selalu memberi kemenangan demi kemenangan di dalam semua pergumulan yang kita lalui. Karena Dia ada bersama kita.
Tidak mungkin kalau dia ada bersama kita, membuat kita kalah. Kalau kita kalah, berarti Tuhan tidak besar-besar amat. Kalau dia ada, selalu ada bersama kita, tidak pernah membiarkan kita sendiri di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan rintangan, kita pasti bisa melewatinya. Dan kemenangan itu selalu ada pada kita. Karena kita ditentukan lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Oleh karena Kristus bersama dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih yang sempurna itu ternyata hanya ada di dalam Yesus. Dan telah kita terima dari Dia. Yang percaya, kita telah menerima kasih yang sempurna itu. Manusia tidak bisa mengasihi kita dengan sempurna, Bapak Ibu. Siapapun itu. Baik itu suami, istri, anak, orang tua, sahabat, semuanya. Tidak ada yang bisa memberikan kita. Tidak ada yang bisa mengasihi kita dengan sempurna. Tidak ada yang bisa memberikan kasih yang sempurna itu. Tidak bisa mengasihi kita dengan sempurna. Hanya Yesus saja yang bisa memberikan kasih yang sempurna itu. Karena apa? Karena dialah kasih itu sendiri. Jadi hakikatnya Tuhan itu adalah kasih. Jadi makanya dia bisa memberi kasih yang sempurna itu kepada kita. Yesus bukan definisi Tuhan itu bukan Tuhan adalah apa? Titik-titik yang diterjemahkan yang lain, tapi dialah kasih itu sendiri. Maka dia bisa mengasihi kita dengan sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Sebab Elohim adalah kasih. Jadi kalau kita ngomong Elohim itu sama dengan kasih. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya. Nah, kita semua jemaat NCC telah mengenal dan telah percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih, dikatakan sekali lagi Bapak Ibu. Elohim adalah kasih. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, di dalam Elohim, ia tetap berada di dalam Elohim. Dan Elohim di dalam dia. Menyatu Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Elohim. Dan Elohim di dalam dia. Menyatu. Ada unity ya Bapak Ibu. Karena Elohim adalah kasih. Nah, di dalam kasih yang sempurna ini Bapak Ibu dibuktikan dengan kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dia mau mati untuk ciptaannya yang durhaka ini, yang berdosa, yang memberontak kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita jadi Tuhan, terus ciptaan kita ini memberontak kepada kita, durhaka kepada kita yang menciptakan. Apakah kita mau mati bagi ciptaan kita? Saya rasa enggak Bapak Ibu. Kalau saya sendiri juga saya enggak mau Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Kita akan binasakan ciptaan kita itu dan kita ciptakan yang baru. Tetapi tidak dengan Tuhan Bapak Ibu. Tidak dengan Tuhan. Dia malah mau turun ke dunia. Jadi manusia. Bahkan mau menjadi dosa. Bukan menjadi orang berdosa. Menjadi dosa Bapak Ibu. Bayangkan dia itu kasih tapi mau menjadi dosa. Ini kan berkebalikan 180 derajat Bapak Ibu. Elohim yang kasih, yang sempurna, itu mau menjadi dosa. Yang merupakan hal-hal yang menjijikkan, yang salah. Yang sehingga pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapa meninggalkan Yesus. Karena Yesus itu bukan menjadi Yesus lagi yang adalah kasih, tapi menjadi dosa. Yang tidak ada, yang Bapa itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Sehingga pada waktu di atas kayu salib, Yesus itu berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus menjadi dosa, sehingga Bapa tidak bisa mendekat kepada Yesus yang saat itu menjadi dosa. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, kenapa engkau meninggalkan aku?
Ya karena Yesus jadi dosa itu, maka Bapa meninggalkan dia. Luar biasa Bapak Ibu. Dia mau menjadi dosa dan mau mati di atas kayu salib ganti kita. Supaya kita kudus dan layak diterima. Layak menerima kasih karunia surgawi yang sebenarnya tidak layak kita terima. Dia mau mati bagi kita. Dia mau mati ganti kita. Harusnya Bapak Ibu, yang disalib itu adalah kita, bukan Yesus. Maka Yesus mau menggantikan kita. Betapa dahsyatnya ini, betapa besarnya arti dari kematian Yesus di atas kayu salib ini. Makanya saya ingin orang Kristen lebih menghargai Paskah ini daripada kita menghabiskan waktu di luar di saat Paskah ini. Memang hari libur Bapak Ibu, boleh jalan-jalan, tapi harus lebih dahulu beribadah, menghargai betapa besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Dia sudah menggantikan kita. Harusnya kita yang disalibkan, tapi dia menggantikan kita. Bukan cuma menjadi orang berdosa, tetapi menjadi dosa. Menjadi dosa itu sendiri. Dia yang adalah kasih yang sempurna itu mau menjadi dosa untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita semuanya yang mau percaya kepada dia. Dosa seluruh dunia Bapak Ibu yang mau percaya kepada dia. Itulah grace Bapak Ibu, itulah kasih karunia. Kita tidak layak menerima karunia surgawi. Kita tidak layak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak layak diangkat menjadi anaknya. Tapi kita dilayakkan dengan kematian Kristus ini. Inilah grace, inilah kasih karunia itu. Dan ini hanya didapat di dalam Yesus. Ini hanya didapat kalau kita mau percaya kepada dia. Yesuslah kasih karunia itu. Yesuslah grace. Jadi kalau kita bilang grace atau kasih karunia, yaitu sama dengan Yesus. Grace bukan suatu doktrin. Kasih karunia bukan doktrin yang baru, tapi kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Maka gereja kasih karunia yang diceritakan, yang dikotbahkan bukan kelakuan manusia, bukan tingkah laku manusia, bukan kebaikan manusia. Karena manusia sudah nothing, tidak ada lagi, sudah fail, sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi di dalam gereja kasih karunia yang dikotbahkan, yang dibicarakan hanya Yesus dan semua kebaikan-kebaikannya. Itulah yang bisa membuat kita fokus kepada Yesus, bukan kepada sekeliling kita, bukan kepada keadaan di sekitar kita, bukan kepada diri kita sendiri yang sudah bobrok, yang sudah tidak ada gunanya, yang sudah tidak berarti. Kebaikan manusia ini seperti kain kotor, tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ini adalah bisa membuat kita, semua jemaat NCC, bisa fokus kepada Yesus, bukan kepada semua kebaikan manusia dan kebaikan dan keadaan sekeliling kita yang bisa membuat down, Bapak Ibu. Maka di dalam gereja kasih karunia tidak ada pertengkaran Bapak Ibu. Karena di dalam gereja kasih karunia bukan fokus kepada si A, si B, si C dan sebagainya. Tapi gereja kasih karunia adalah fokusnya kepada Yesus dan semua kebaikan-kebaikannya. Kalau kita fokus kepada Yesus dan semua kebaikan-kebaikannya, maka kebaikan Yesus itu akan melimpah di dalam hidup kita. Semakin kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, semakin menyadari bahwa kita dicintai Tuhan, kita berhak menerima semua janji-janji Tuhan dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Khususnya kita yang benar-benar ada di dalam kasih karunia itu. Banyak jemaat yang datang ke gereja kasih karunia, mendengar firman kasih karunia, tapi keluar dari gereja masih memfokuskan pada diri sendiri, pada kepintarannya, pada pengetahuan, pada orang di sekitarnya. Nah, itu yang harus kembali disadari untuk kita kembali posisi kita, fokus kita hanya kepada Yesus dan semua kebaikannya. Tidak kepada segala sesuatu situasi di luar ini yang membuat kita down, Bapak Ibu, membuat kita jatuh. Tapi kita senantiasa fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia yang sempurna, kasihnya yang sempurna kepada kita. Oleh sebab itu saya himbau kepada jemaat NCC ya, boleh melihat TV, boleh melihat film, tapi biarlah yang terlebih besar adalah kita melihat hal-hal yang rohani, membaca
firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah rohani, melihat film-film rohani, hal-hal yang rohani yang memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada sekeliling kita. Kalau kita lihatnya selebriti dan semuanya itu membuat kita down, Bapak Ibu. Kita fokusnya tidak sadar dialihkan oleh Tuhan, dialihkan oleh dunia ini, dialihkan oleh iblis kepada dunia ini, Bapak Ibu. Jadi saya ingin menghimbau kepada seluruh jemaat NCC dan siapa yang mendengarkan ini untuk kita fokus dengan Tuhan. Kalau kita di gereja, kita dengarnya Yesus, Yesus saja. Hendaknya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita pun fokus kepada Yesus. Bagaimana menjaga fokus kita kepada Yesus? Yaitu dengan kita selalu memikirkan hal-hal yang rohani. Maka dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan hal-hal yang rohani di dalam pikiran kita. Karena iblis selalu memasukkan hal-hal yang di luar rohani untuk kita supaya beralih kepada fokus kita beralih dan gampang untuk jatuh, Bapak Ibu, gampang untuk takut, gampang untuk khawatir. Nah, senantiasa fokus menyembah Tuhan, pikirannya Tuhan. Oh, itulah fanatik. No. Orang emangnya gue pikirin kalau mereka yang lain bilang fanatik, tapi aku menjaga diriku sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan suruh kita menjaga hati kita. Jagalah hati kita dengan waspada. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Kalau hati kita sedih, maka mulut kita mengucapkan kesedihan. Terpancar juga di muka kita kesedihan. Di mata kita kesedihan. Di mulut kita, ucapan kita juga kesedihan. Tapi kalau kita menjaga hati kita dengan waspada, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Waspada dalam arti apa? Jangan sampai ada polusi-polusi yang dari luar, yang jelek, yang negatif, yang masuk dalam hati kita. Maka hati kita akan terpancar kehidupan. Muka kita akan selalu bersinar, memancarkan terang Kristus. Kehidupan Kristus ada di dalam hati kita. Yang keluar dari mulut kita, kalau kita ngomong dengan orang, adalah selalu memberi semangat yang baru, memberikan sesuatu yang baru, memberikan kekuatan, Bapak Ibu. Tidak menjatuhkan, tidak negatif, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihatnya film-film yang tidak rohani, kalau kita lihatnya berita-berita selebriti seperti yang dikatakan Pastor Prin kemarin, kita akan ngomongnya ini akan dunia terus, dan itu yang menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Menjatuhkan kita maupun yang kita ajak omong. Kelihatannya memang senang, Bapak Ibu, tapi lama-lama mengarah kepada kejatuhan, mengarah kepada ketakutan, Bapak Ibu. Nah, kita akan baca lagi ya, kembali ke pembahasan tentang kasih yang sempurna ini. Kita akan baca Roma 5 ayat 6 sampai 11. Dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Jadi pada waktu kita masih lemah, Kristus ini sudah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Kita ini durhaka, Bapak Ibu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Nggak mudah, Bapak Ibu. Saya tanya sekarang untuk jemaat NCC, ada enggak yang mau mati untuk sahabat-sahabatnya? Nggak ada. Ada yang mau mati untuk orang yang benar? Nggak ada. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, mungkin ini masih mungkin. Ada orang yang berani mati. Mungkin ya, ini masih mungkin. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa, Tuhan sudah mau mati buat kita. Lebih-lebih sekarang, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Elohim. Jadi dikatakan posisi kita ini karena Kristus sudah mati buat kita pada waktu kita masih berdosa, posisi kita ini sekarang dibenarkan. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Oleh darah-Nya, kita pasti Bapak Ibu diselamatkan dari murka Elohim. Jadi jangan pernah ragu lagi
Kalau kita cerita tentang kedatangan Kristus, oh kita siap enggak ya? Itu kan zaman dulu Bapak Ibu, kita di gereja lama. Oh siap enggak ya? Takut siap enggak? Takut kedatangan Kristus, kena murka Tuhan, takut dihakimi, takut kena murka Tuhan. Padahal kita dikatakan kebenaran Kristus, kita telah dibenarkan. Kebenaran Kristus telah diberikan kepada kita oleh darahnya. Dia kalau pada waktu kita masih berdosa aja dia mau mati buat kita. Apalagi sekarang pada waktu kita sudah dibenarkan. Begitu kita percaya Yesus, kita dibenarkan oleh darahnya. Penebusannya ini sempurna. Bukan seperti penebusan darah anak domba yang setiap tahun harus dilakukan. Tapi sekali untuk selama-lamanya. Penebusan Kristus sangat sempurna bagi kita manusia. Nah, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti jawabannya, diselamatkan oleh hidupnya, pasti jawabannya Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kita sudah diperdamaikan. Jangan pernah ada ketakutan lagi akan kedatangan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, kita pasti senang Bapak Ibu. Kita pasti senang. Hore! Enggak boleh, aduh siap enggak ya aku ya? Aduh siap enggak ya? Bukan kita yang siap, tapi Tuhan sendiri yang sudah menyiapkan kita dengan memberikan kebenarannya kepada kita. Amin. Nah, itulah kasih yang sempurna. Saya sangat senang Bapak Ibu menulis firman ini dengan exciting Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, yaitu kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Dan inilah sebabnya mengapa dikatakan Elohim adalah kasih. Karena definisi kasih itu adalah bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 10 dikatakan seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim. Kalau di gereja lama yang dikatakan, kasihlah Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu bisa kita katakan seperti itu kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, Bapak. Kalau kita sudah ngerti grace, kita baru bisa menyanyi itu. Tapi kalau kita belum ngerti kasih Tuhan, kasih manusia itu nothing, tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita. Jadi apakah pertanyaannya sekarang, apakah manusia ini punya kasih? Jawabannya adalah enggak punya, Bapak Ibu. Manusia enggak punya kasih. Karena kasih manusia, karena manusia ini sudah bangkrut. Enggak punya kasih, kan kasih manusia sudah hilang sejak Adam jatuh dalam dosa. Manusia sudah jadi bangkrut, Bapak Ibu. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Kita bisa mengasihi kalau kita dipenuhi dengan kasihnya Elohim. Jadi kalau kasih Elohim itu penuh pada kita, baru kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bukan karena kasih kita, tapi karena kasih Elohim yang diberikan kepada kita. Jadi jangan pernah alergi kepada kata-kata aku mengasihi Engkau Yesus. Jangan pernah alergi itu. Kalau kita sudah mengerti dan sudah menerima kasih Elohim yang begitu besar kepada kita ini, kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi kamu. Bukan karena aku Tuhan, tapi karena kasih-Mu sudah Kau berikan kepada aku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini baru mau Bapak Ibu. Kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak akan bisa cinta Yesus. Tapi kalau kasih Yesus sudah dilimpahkan, dipenuhkan kepada kita, kita bisa berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Itu bukan karena kekuatan kita, karena kekuatan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah
alergi dengan aku mengasihi Yesus. Kalau kita sadar bahwa kasih Kristus itu sudah penuh di dalam kita, kita akan bisa berkata, aku mengasihimu Tuhan. Karena engkau telah lebih dahulu mengasihi aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19-21. Dikatakan kita mengasihi karena Elohim lebih dulu mengasihi kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengasihi Tuhan karena kita terima kasih Tuhan lebih dahulu. Kita bisa mengasihi sesama karena kita terima kasih Tuhan lebih dulu. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Elohim, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Elohim yang tidak dilihat. Ini benar Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang kita lihat, mana mungkin kita bisa mengasihi Elohim yang tidak kita lihat. Ini sudah pasti Bapak Ibu. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Elohim, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ia harus juga mengasihi saudaranya. Tidak bisa kita mengasihi Elohim tok, tapi kita tidak mengasihi saudara kita. Jadi kasih itu datangnya dari Tuhan. Dan yang memberi adalah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Kalau Tuhan ada di dalam kita, berarti kasih itu ada di dalam kita. Kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, dalam hal inilah kasih Elohim sempurna di dalam, sorry Bapak itu, belum ini, tadi 21 ya, dan perintah, belum ini, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Elohim, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau boleh saya tambahkan di ayat terakhir ini, seperti Tuhan telah mengasihi kita juga orang-orang yang durhaka. Seperti Tuhan mengasihi kita orang yang durhaka. Hendaknya kita bisa mengasihi saudara kita, sekalipun saudara kita ini nggeregetno, mencekno Bapak Ibu. Kita bisa mengasihi kita bisa mengasihi saudara kita yang dalam tanda kutip tidak baik dengan kita. Ini memang benar-benar kasih Elohim itu ada di dalam kita, yang kasih yang tanpa syarat itu ada di dalam kita. Kita pun harus mengasihi. Kita pun kalau kasih Elohim tanpa syarat itu ada di dalam kita, harusnya kita juga mengasihi saudara kita tanpa syarat. Artinya apa tanpa syarat ini? Contohnya adalah harus baik dulu baru bisa mengasihi. Orang itu harus baik dulu baru aku bisa mengasihi. Nah, ini memang tidak mudah. Kita harus penuh dengan kasih Kristus dulu baru kita bisa mengasihi saudara kita yang dalam tanda kutip tidak baik itu, dan kita bisa mengasihi seperti kasih Tuhan kepada kita. Amin. Nah, sekarang kita pada poinnya ya. Bagaimana kita bisa tahu Bapak Ibu kalau kasih Elohim yang sempurna itu ada di dalam kita? Bagaimana kita bisa tahu? 1 Yohanes 4 ayat 17-18 berkata, dalam hal inilah kasih Elohim sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan ayat ini, dalam ayat 17 ini dikatakan, kalau tandanya kalau kasih Elohim sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya. Percaya apa? Percaya hari penghakiman. Kenapa? Percaya bahwa pada hari penghakiman nanti kita tidak akan dihakimi. Kita tidak ikut dihakimi. Kenapa? Jawabannya adalah kalimat selanjutnya. Karena sama seperti Dia, seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Saya ini dulunya nggak ngerti Bapak Ibu, apa maksudnya? Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Loh, Dia itu loh, Yesus tuh loh sudah duduk di sebelah kanan. Kita juga duduk di sebelah kanan Bapa secara roh katanya. Nah, berarti
kita artinya kita rest di dalam Dia. Benar, kita harus rest. Nah, tapi sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama apanya? Sama kebenarannya, Bapak Ibu. Karena di dalam bahasa aslinya itu ternyata kemarin dicari Juan, itu adalah righteousness, Bapak Ibu. Kebenarannya. Jadi karena begitu kita percaya kepada Yesus, maka kebenaran Kristus itu diberikan kepada kita dan status kita adalah orang benar. Maka kita punya keberanian untuk percaya bahwa pada hari penghakiman nanti kita tidak ikut dihakimi. Karena sama seperti Kristus benar, kita juga dibenarkan. Dan masih posisi, sekalipun posisinya masih ada di dalam dunia ini. Kita benar bukan karena perbuatan kita benar, tetapi kebenaran Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Jadi di ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita akibat kita percaya bahwa nanti kita tidak ikut dihakimi, maka kita tidak ada ketakutan lagi. Bapak Ibu, kita tidak akan ada takut lagi. Tidak ada yang menakutkan kita lagi, Bapak Ibu. Ketakutan muncul ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tidak pernah takut, Bapak Ibu. Jadi ketakutan itu muncul akibat dosa, akibat pelanggaran. Karena akibat pelanggaran atau dosa itu pasti ada hukumannya atau siksaannya. Sedangkan kita orang percaya sudah tidak di bawah penghukuman lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Karena apa? Kita sudah tidak turut dihukum lagi, Bapak Ibu. Tidak ada penghukuman lagi kepada kita, orang yang percaya, karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada kita. Sempurna, Bapak Ibu, sempurna. Tidak ada cacatnya. Loh, Bu, tapi kan aku masih berbuat dosa. Itulah dagingmu, itulah bukan rohmu, itulah dagingmu berbuat dosa. Tapi Tuhan adalah roh dan kita semua adalah manusia roh. Yang disempurnakan adalah roh kita. Daging masih berbuat dosa, tapi roh kita adalah sempurna karena kita hakikatnya adalah manusia roh. Daging tubuh ini adalah cuma rumah, selontongan aja Bapak Ibu. Dan jiwa itu kedagingan. Jiwa itu daging. Oleh sebab itu kita bisa matikan daging kalau roh kita ini kuat, sempurna di dalam Tuhan, kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Oleh sebab itu roh ini supaya kuat dikasih makan. Makanya apa? Firman Tuhan. Kalau kita perlu makan 1 hari 3 kali, roh ini juga perlu makan. Karena manusia roh, manusia daging sama dikasih makan. Coba kalau kita manusia daging ini tidak dikasih makan, Bapak Ibu. Makanya ada aliran kepercayaan lain yang ngajari ciakje, tidak usah dikasih makan daging supaya lemah, Bapak Ibu. Nah, roh kita, manusia roh kita, kalau kita tidak pernah kasih makan, makanannya adalah firman Tuhan, itu juga lemah, Bapak Ibu. Dan kita bisa takut, lemah. Tapi sebenarnya Kak, itu tipuan aja. Cuma kita perlu sadar bahwa kasih yang sempurna itu sudah diberikan kepada kita. Kita kembali fokus kepada Yesus, maka itu semua akan melenyapkan semua ketakutan kita. Nah, kita kembali ke sini ya, kembali ke topik. Kita orang percaya sudah tidak di bawah penghukuman lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 8 ayat 1-4 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kita semua tidak ada penghukuman, tidak di bawah penghukuman, tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus, yang percaya Yesus, tidak ada penghukuman lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa hukum dosa? Hukum dosa itu termasuk sakit penyakit ini Bapak Ibu. Hukum maut itu masuk neraka Bapak Ibu. Hukum dosa semua, akibat dosa sakit penyakit timbul. Dulu Adam di Eden itu tidak pernah sakit Bapak Ibu, karena dia belum berdosa. Dia tidak melakukan dosa, dia sehat walafiat terus. Jadi hukum dosa ini sudah tidak berlaku lagi bagi kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah,
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat sudah karena tak berdaya oleh daging, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya. Manusia tidak akan berdaya melakukan hukum Taurat, tidak akan bisa melakukan hukum Taurat. Siapapun itu telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi daging ini sebenarnya, makanya perbuatan daging ini sudah dihukum bersama-sama dengan Kristus. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, di dalam Kristus, di atas kayu salib. Dosa kedagingan kita, perbuatan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sudah dibawa Yesus di dalam di atas kayu salib. Di dalam dagingnya Kristus yang dihancurkan itu adalah kita, Bapak Ibu, daging kita. Makanya betapa menderitanya Kristus pada waktu dibahas oleh Juan. Bukan cuma saya itu lihat film Passion, itu saya ngeri, Bapak Ibu. Saya nggak usah ditayang penyiksaan yang begitu, aku nggak mentolo, nggak bisa lihat. Itu cuma begitu, Bapak Ibu. Tapi yang dijelaskan Juan Jumat kemarin itu lebih dalam lagi. Siksaannya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, itu sudah dialami oleh Yesus. Dan itu sebabnya kalau kita menyadari semua sudah Yesus tanggung di atas kayu salib, kita wis gak berhak menanggungnya lagi. Kita sudah dimerdekakan, Bapak Ibu. Karena semua sudah dilakukan Elohim di atas kayu salib. Dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus. Kita sudah merdeka. Harusnya kita di dalam dunia ini sudah tidak berhak menerima semua yang buruk-buruk itu. Karena semua sudah dibawa Yesus di atas kayu salib. COVID-19 sudah dibawa Yesus di atas kayu salib. Kita anak Tuhan, jemaat NCC. Aku yakinkan tidak pernah ada yang sakit COVID-19 sampai berakhir pandemi ini. Dalam nama Yesus. Tidak satupun yang terkena COVID-19 sampai akhir pandemi ini. Kalau dia menyadari bahwa ada Yud He Vav He di dahinya. Ada Alef Taf, ada tanda meterai Tuhan di atas dahinya. Tidak Amin. ada yang bisa sakit COVID-19. Siapa? Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Yang terakhir, ayat yang terakhir, supaya apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Dan yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Jadi yang kita tidak bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kalau mikir aja wis dosa. Tidak bisa. Tapi sudah digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Supaya digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Oleh sebab itu pesan di minggu kebangkitan ini, jangan kamu takut lagi. Di dalam Kristus kita tidak akan dihakimi atau dihukum. Sadari senantiasa bahwa kasih yang sempurna, kasihnya Bapa yang mempunyai langit dan bumi, itu hebat atas kita. Luar biasa hebat. Sampai mau mati dengan siksaan yang seperti itu. Betapa hebatnya Bapak Ibu. Kasih Tuhan kepada kita. Dikatakan di Mazmur 117 ayat 2, ini ayat yang terakhir, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Setia untuk selama-lamanya. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah apapun, dia setia, Bapak Ibu. Dia mengasihi kita dengan hebat, dengan luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah takut lagi. Jangan pernah meragukan Tuhan. Bila kita senantiasa menyadari, sadari ya Bapak Ibu, senantiasa kasih Elohim yang sempurna itu kepada kita. Kalau kita senantiasa menyadari itu tandanya bahwa kasih Elohim yang sempurna itu ada di dalam kita. Dan kita akan bisa rest di dalam Dia. Dan dikatakan di ayat 18 bagian yang terakhir tadi, ayat 18, barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 18, yang tidak, ini, barang siapa takut,
dia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Kalau kita masih takut, kita meragukan kasih Tuhan kepada kita. Dan pesan Minggu Kebangkitan ini, jangan ragu, tetapi percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sempurna yang sudah Kau berikan kepada kami. Untuk kita semua tahu Tuhan, khususnya jemaat NCC, untuk senantiasa menyadari bahwa kasih yang sempurna, kasih-Nya Tuhan itu sudah diberikan kepada kami. Sudah ada di dalam kami. Sehingga kami bila senantiasa menyadari hal ini, kami tidak menjadi takut lagi Tuhan. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan semua ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu, saya anak-Mu Tuhan, terbatas dalam menyampaikannya. Saya anak-Mu terbatas dalam menyampaikannya. Tapi Tuhan Roh Kudus tidak pernah terbatas di dalam menyampaikannya. Terjemahkan terus di dalam setiap hati jemaat-Mu. Berbicaralah terus Tuhan. Kuatkan terus hati jemaat-Mu, jemaat NCC yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Maupun yang mendengar lewat YouTube Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa kasih yang sempurna itu ada di dalam mereka. Supaya mereka tidak takut lagi dalam menghadapi hari-hari di dalam dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.